semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun masalah yang boleh menimpa kita, kita tetap harus bersukacita. Sesakit apapun sakit yang menimpa kita, kita tetap harus bersukacita. Filipi 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kenapa saya ngajak Bapak Ibu Saudara untuk guyu? Karena guyu ini Bapak Ibu Saudara bisa membuat kita sehat. Ayo guyu. Walau sana pusing, semua orang pusing, tetapi kita kan tetap tertawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang membuat orang itu bisa tertawa. Kalau saya survei ya, beberapa kali saya tanya, apa yang membuat kamu bahagia? Oh, nek aku digawa ning toko bahagia, ditukokne jam karo bojoku sing rega 8 juta. Lho. Mergo kepengen Mbak Yuli. Pengen jam rega piro? 8 juta. Astagfirullah. Jam rega 20.000 lho. Kenek digendelok waktu. Saya itu sempat budrek rasane HP saya, Bapak Ibu Saudara. Iki HP. Arep jare Pak Dewi, "Mana lho? Gawone ning arep oncano." Ganti lindestrat. HP ku ki lek dibuka kaya anyar. Wes lek gak percaya bukaan. Mulus tapi gedaduk, Bapak Ibu Saudara ya. Lek ditelepon orang langsung masuk engko. Suloyo, tapi saya tidak suloyo, Bapak Ibu Saudara. Meh HP-ne tok sing suloyo. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang satu ayat lagi kita akan buka di Amsal 15. Benar enggak ya? Amsal 15 ayat 13 kalau enggak salah. Betul. Di sini dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kepedihan hati susah mematahkan semangat. Ayo semangat, jemaat Galilea. Yes, I can. Duh, segala perkara sudah kita tanggung bersama Yesus ya, Bapak Ibu Saudara. Yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai bingung saking senengnya. Aku ora ngerti loh, nyapa hatiku kok seneng. Ya, saya tiba-tiba pagi tadi ketika saya bangun, saya ingat satu lagu. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Hai! Dialah Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, api ya suaraku? Jangan sampai ngomong rapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua hal. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Yang kedua, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tapi dikatakan kepedihan hati mematahkan semangat. Ojo gelem susah. Ojo gelem duaan susahmu. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur. Buang ke laut, biur. Buang ke laut. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Susahmu gua susahin. Ketika hati saya susah, Bapak Ibu Saudara, wong susah piye to? Susah ya. Kadang bojo gawe susah. Bener gak Bapak Ibu Saudara? Kayaknya semua nih. Boleh ngomong karo aku yo, kaya penontonnya aku gak lamis, Bapak Ibu Saudara. Wong wedok gak ada susah gak pi? Oh, gak wani, Bu. Wong lanang gak ada susah. Iya, sportif. Nah, betul wong lanang. Bayangno Bapak Ibu Saudara. Kata ibu saya, wong lanang gak ada susah. Pagi. Gak ya Pak Pujo ya? Ora. Tadi pagi saya wis guyu karo Bu Peti. Isu-isu diterima Pak Joko tili-tili, Bapak Ibu Saudara. Bayangno, Pak Joko tekone Jumat jarene. Loh tili-tili wis iki gawe anak neh mesti. Aku mikir. Ini mikir Bapak Ibu Saudara. Lah kok sedih lho. Pak Andi karo Bu Andi teko. Nggawa bayi, tak omongi masalah. Lagi semengi wis dadi. Aku ngomong. Lah, guyu ta sampean? Bapak Ibu Saudara, lek diomongi sing ngeres-ngeres barang jero mesti guyu. Nyapa to kok? Bapak ilek dikongkon ngumbah ngono gayane ning jero enek kuwi lho. Mo? Hatok Perdalaman. Lah, apa nek adae lipen wi lho. Suweneng gak? Kemana lek konmu meres-meres lek. Bapak Ibu seneng mergone apa? Ya kuwi senengane. Mosok ta? Kumbang bayangane yang lain-lain. Tenan, wong lanang iki bayangane mesti ngono kuwi. Mipen. Iya. Bener gak? Lek ibu-ibu mesti mikire ngene, sesuk masak apa yo? Sesuk mangan apa yo anakku? Sesuk iki cukup gak yo? Tapi beda laki-laki. Mergo mipen nae kuwi dadi sehat. Ternyata dene sampe gak kena mipen, biyuh wes. Mumet Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan berkata saat pagi hari ini, ya Bapak Ibu Saudara, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan kekurangan datangnya berkat, Bapak Ibu Saudara. Loh, siapa yang di sini suka firman? Suka. Suka ya. Saya mulai dari ikut Tuhan benar-benar ya, itu di tahun 95 sampai sekarang berarti kira-kira 29 tahun, 28 kalau enggak 29 tahun. Ketika itu Cika masih umur 1 tahun, dan saya ingat sekali waktu itu ada KKR di Gambalong, itu di rumah asli suami saya. Itu Bapak Ibu Saudara, si Cika sama keponakan saya namanya Sela ini seperti anak kembar waktu kecil. Dan ketika saya nyapa ke Tuhan, kok mesti ngelene aku, gara aku kaku. Nah Bapak Ibu Saudara, ya ini cerita, tapi ojo diturun Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ingat si Cika sama si Sela ini kan narinya ini pokoknya pas Natalan di Gambalong diberikan baju 2 putih ya. Eleng ya? Enggak? Sampai lalinya no, gitu. Nah, kalau Rocky nari, seingat saya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, lagu yang dinyanyikan itu. Terus aku eleng. Mami, jenate mami ki ben putune gawe klambi. Klambi wi digolekne apa pi?
Elek gak nih? Tapi ku guyu loh. Loh, klambine wi utang Bapak Ibu Saudara. Klambi kembar ini ya, baju kembar ini saya ingat itu diutang nih karo jenate mamiku di tahu lah namanya Windah ya Wi, eleng ya. Bareng baracara piur ditake Bapak Ibu Saudara. Aku eleng. Ya ampun Tuhan, oh kejadian yang sangat memilukan sekali. Tapi aku guyu ngepek-ngepek loh jam 4 esuk jam pagi saya ketika saya ingat ini loh, seringkali dalam kehidupan kita tidak bisa bahagia. Ketoknya awake dhewe Natalan seweneng loh Bapak Ibu Saudara. Bener enggak? Seweneng sepatune dhuwurane ndek kene gawe nek kalau di sini enggak ada. Enggak ada, saya tahu. Tapi di sono itu banyak. Di sono Natalan. Tapi ku ben anyar piye ya? Tak tambahi botol ya. Bapak Ibu Saudara, apa ya supaya klambiku leh. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika saya main di rumah seseorang, dia berkata, "Yul, uripmu apa seneng?" Seneng ide. Nyapa aku mau ngono. Mosok to, aku iki delok kowe karo bojomu susah. Lho, kowe iki loro, Dik. Aku seneng kok kowe susah. Tenan, delokne kowe susah. Kowe pas saya kan didapat berkat diajak pergi, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, "Aku ki ndelokne kowe nggawe baju. Kowe gak ndek baju apik to, masalah." Bapak Ibu Saudara, aku ki gudane klambi ta omong. Klambiku akeh di omah. Ampe ora sedeng, ampe lemariku papat. Isine klambiku tok iki tak kei bocoran. Tapi gak tahu tak gawe sebabnya apa? Enek sing kegeden. Enek sing kecilian ya. Ada yang bahannya tidak enak. Ketika itu lah dasarnya aku ngomong mbek wong gak krungu, Bapak langsung mlebu kamar. Dia mlebu kamar. Mora aku digawani klambi. Ki gawean kudu mbok gawe. Lek gak mbok gawe awas. Iya. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kadang membuat kita ini yang membuat hati kita bisa gembira apa ya? Baju, sepatu, mesin jahit, lek papiku suwen nang kulak mesin Bapak Ibu Saudara. Nah, lek bojoku apa ya? Apa? Wih. Ora seneng. Saking rapet pokoknya lek duit musuh dhek rapet. Sampeyan nek pengen titipno, aman. 8 tahun utuh, 10 tahun utuh, 20 tahun ora ketes Bapak Ibu Saudara. Tenan iki wis to. Percaya ora dimangan kenget, ora dipangan karat, ora dipangan apapun wis pokoke utuh lek musuh dhek. Tenan iki. Tapi lek musuh aku, tak tentumne Bapak Ibu Saudara. Gak iso, petuk wong susah, gak iso. Enak wong gak duwe beras, gak iso Bapak Ibu Saudara. Tapi hatinya seneng. Loh, gawe wong seneng Bapak Ibu Saudara. Sampean yo diberkati. Bener enggak? Kenapa Filipi 4 ayat yang keempat berkata bersukacitalah senantiasa, berarti terus menerus. Lek enek sampai atimu wi gelo, tadi papiku katakan saya rada gelo sama bojone. He bojo wong wedok aja sok gaene gawe gelone wong lanang, kualat sampean. Tak belo bapak-bapak, tenang. Tak belo. Guyu ibuku. Kok pediku kok barang dicelak. Bapak Ibu Saudara, ingat aja men seneng guyu-guyu ya. Tapi Tuhan berkata apapun yang terjadi dalam hidupmu, firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan. Saya boleh saksikan sedikit ya. Minggu yang lalu saya ini susah Tuhan. Cilan ora teko-teko. Bene nyanti wong iki. Tak telepon gak kena. Beh, nyanti. Koloro saya tanya, "Nur, Cilan nang ndi?" Rada mumet. Bose nyapa iki mumet. Oh ya wis, tak gitu.
Jadi tak tutup ya, tak tutup. Ketika selesai ibadah, saya ini sama Cik D, penampaku, capitanku panganan terno. Woyo, aku ki bakno sing budek yo. Bapak Ibu Saudara. Nah, tak ambil capitan itu, terus saya juga mau ke Cilan, ke Panglima Sudirman, nggak ketemu. Ternyata nyampe di Cik D, dia bilang, orang nyapa? Wih gowan, wih gak duwe toh? Yo gak duwe deh. Kon balik. Ya ampun, berarti aku sing salah persepsi. Omong karo wong gak krungu iki susah loh Bapak Ibu Saudara. Mari ketularan. Aku iki kenal mbek wong gak krungu iki padha gak krungune. Tapi lek WA dadi racun Bapak Ibu Saudara. Lek dhek telepon aku iso adem panas lek tak turuti. Tapi karena aku punya hati yang gembira dan tak jarne. Suatu ketika dia bilang, lek nyelok aku yen lah jenengku iki Yuli lho celok yen. Yen iki karepmu iki piye ya ngono. Suatu ketika, "Nyapa?" Tak tanya. "Kowe tak telepon ora angkat, ora krungu." Lah ngomong ya percuma e, dhek ya ora krungu. Lah, iki padha gendenge iki. Singkat cerita, saya ketemu Cik Lan saksikan sama saya. Aku mah pingsan sampai ngerangkul kamar mandinya. Kamar mandi di mana ini, Cik Lan? Di mana Pak? Desa Kaliombo. Oh, daerah Proliman kono. Lah iki aku dijak omong ya persepsiku kleru. Bapak Ibu Saudara, ketika saya ketemu Cik Lan dengan wajah sing lemes ya, saya tahu bagaimana wong loro iki ora enak. Tapi saat ini Tuhan menyembuhkan Cik Lan dengan sempurna. Kami berdua berdoa, saya berdoa untuk Cik Lan mendoakan saya ya. Ini doa wanita yang teraniaya. Orang koji oke enak dadakne lampu. Kita saling mendoakan ya. Tak anteni Senin rong apik, Selasa durung, Rebo durung. Ya Cik Lan. Kamis sampai Jumat loh yo. Suami saya bilang kemarin, "Engkau awan nang gone Cik Lan." Yo. Lah kok dhek turu Bapak Ibu Saudara. Terus tak Google loh, "Yang sayang, bangun yang." Ini wis panggilanku wis nuwemen lho iki aku takoki. "Cintaku, bangun." Meneng gak tangi. Sampai jam 4 tak omongi iki wis jam 4. Wis rada enek emosine itu Pak Ibu Saudara. Mergo turu iso gawe awake dhewe susah hati lho. Bojo turu awake dhewe susah. Bener ndak? Enak gak sing ngono? Mosok aku tok gombal sampean kuwi. Aku nek panjang turu seneng ya. Aja kayak ngono lho ya. Seneng yo bangga. Bapak Ibu Saudara, seneng nih. Ganteng seneng. Mergane mau susul pisan mau main pan. Aja guyu Bapak Ibu Saudara ya. Tenang. Ada lagu berkata, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita cuma butuh Tuhan. Kita butuh mujizat yang dari Tuhan. Siapa yang memberikan kita sembuh? Tuhan. Siapa yang membuat muka kita bisa berseri-seri kelihatan cantik? Tuhan. Karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang ya.
Yang kedua ini hampir sama loh. Coba lagi 17:22 Bapak Ibu Saudara. Amsal 17:22-nya. Di situ dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lagi 15:13 ya tadi. Ayat sebelumnya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bok susah tepuan. Awakmu dhewe, bok susah hati. Ojo susah aku. Ya, karena susah hati mematahkan semangat. Saya pernah seseorang konseling sama saya, dia katakan, hatiku susah Mbak Yulia. Dia katakan dia punya seorang suami yang suaminya itu kedapatan tidur dengan adiknya sendiri. Ini kisah nyata, tenanan ini. Dan dia menjumpai itu, dia katakan, yang pertama saya pengen mati. Yang kedua, dia katakan, saya tidak mau makan. Gawe pengen mati ya wes gak usah mangan, saya katakan. Terus yang ketiga dia berkata, saya sudah kehilangan segala-galanya. Yang keempat dia katakan, kalau ada racun yang tidak membuat sakit, saya pengen segera beli. Bapak Ibu Saudara, wanita ini mendapati adiknya seranjang dengan suaminya. Nah, ketika itu aku yang bingung, harus punya hikmat, kepandaian yang super untuk berbicara dengan orang ini, karena orangnya pinter Alkitab, wong pinter Alkitab, tapi Bapak Ibu Saudara angel dikandani, bener enggak? Karena dia merasa Alkitab itu sudah benar. Saya bilang, cuma satu yang saya mau katakan. Ampunilah, karena dengan mengampuni hidupmu dipulihkan. Caranya piye Mbak Yulia? Sampean gak ngalami. Coba lek sampean ngalami. Umpama aku ngalami, hasrahnya Mbak Tuhan. Betul. Sampean pengen biasanya sekelumit pembicaraan di doa pagi itu kalau mendengar khotbah dari Pak Ustadz, katanya, ini kata mereka, kata papi saya dan suami saya, Bapak Ibu Saudara, besok kalau pulang ke surga di sana disediain bidadari. Bidadarinya berapa? 72. Masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Loh, nah terus jarene setelah maaf kata, setelah berhubungan balik perawan. Loh, mana ya benar? Bapak Ibu Saudara, bagaimana ya rasanya? Aku yang mikir, wah, sekelumit yang ada di pikiran laki-laki itu hanya mipen ya. Benar ya? Kalau saya berpikir seperti itu. Tapi memang banyak laki-laki benih itu. Oh, binewi ya. Anak cowok mak bodi sendiri dadanya. Untung bupati lemu. Selamat teh. Nanti mau sitok Bu Andi semok. Tenang. Sing kurus itu Bodi Pragawati. Anda itu disukai para bule. Loh, Bapak Ibu Saudara, ojo awake dhewe terus ngene lah aku. Si Selin ketika sama Reta, ketika Valen ada di tengah. Ya, tadi malam dia bilang, "Len, kamu bisa nggak jadi orang baik?" "Bisa Mbak Yuli, bagi dong ke sebelah kanan dan kirimu 10 kilo. Jano 30 kilo tak wei Mbak Yuli." Bayang no Bapak Ibu Saudara. Loh, ini loh yang boleh saya katakan, badanmu kurus, syukuri.
karena engkau diberikan badan yang ramping. Laki-laki kuwi suka juga orang yang ramping. Gayane Bapak Ibu Saudara, untung bojoku lemu, untung bokongnya semok, tapi lek delokne wong sing amit-amit Bapak Ibu Saudara. Bener. Tapi loh, lek kasih do wis disawang YouTube. Bapak Ibu Saudara, ojo kakek guyon sampean gak ngerti firmane lho ya. Yang pertama